Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan unboxing smart feeder dari Resen. Oke, tonton terus videonya ya. Sebelum lanjut menonton, tolong untuk di like and di subscribe video ini ya, agar saya dapat lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Sedikit saya bercerita, ceritanya tidak ada rencana untuk saya membeli auto feeder ini, dikarenakan ada jadwal pergi keluar kota yang mengharuskan ikan koki saya untuk ditinggal selama kurang lebih 1 minggu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli auto feeder ini. Khawatir juga ya kalau 1 minggu ditinggal tanpa diberi pakan. Dan saya menghindari resiko-resiko itu, sehingga saya membeli auto feeder ini. Dan kenapa yang saya beli ini mereknya Resen? Dikarenakan ketika saya lihat dari berbagai review-review yang ada di YouTube, di marketplace, bahwa auto feeder ini cukup menampung kapasitas yang cukup besar ya, sekitar mungkin 200 gram pakan yang dapat dimasukkan ke auto feeder ini. Selain itu juga menurut saya harganya cukup terjangkau ya, sekitar Rp175.000. Mohon maaf ya teman-teman, yang punya channel ini lagi nggak pakai baju tuh, lagi duduk nyantai di sebelah akuarium ikan koki saya. Oke, kita lanjut aja buka auto feeder ini ya. Di dalam kemasan kita mendapatkan 1 unit auto feeder, manual book, dan ada satu seperti double tip ya teman-teman. Double tip ini untuk menempelkan auto feeder ini ke sabuk akuarium. Jadi kalau kita tidak ingin menjepitnya di sisi akuarium, kita bisa menempelkannya di sabuk yang biasa ada di akuarium kita. Nah, ini dia bungkusnya teman-teman. Kalau dari bungkus sih iklannya itu katanya mudah dipasang, tidak bisik, desain yang cukup menarik ya, dan layar dengan monitor LCD. Menurut saya, pengoperasiannya cukup mudah teman-teman. Tapi, harus dibaca dulu manual book ini. Setelah kita membaca, pasti dapat memahaminya dengan mudah cara pengoperasian auto feeder ini. Saya pun seperti itu, pada awalnya bingung bagaimana cara mengoperasikan dan menyeting kapan waktu untuk kita memberi pakan kepada ikan-ikan kita. Tapi setelah saya membaca ini, cukup mudah teman-teman. Pengoperasiannya pun cukup simpel. Auto feeder ini menggunakan 2 baterai A2 ya. Dan katanya sih 2 baterai tersebut bisa kuat selama kurang lebih 6 bulan. Tapi coba kita buktikan saja ya nanti ke depannya. Untuk material auto feeder ini menurut saya juga cukup kokoh ya, dan cukup elegan. Nah, sekarang coba kita buka wadah untuk kita menaruh pakan ikan. Nah, caranya sebenarnya gampang ya teman-teman, hanya dicongkel aja menggunakan kuku kita, dan kita putarkan ke keliling wadah tersebut. Nah, sekarang saya coba pasangkan baterainya. Tempat baterainya itu ada di belakang ya. Hanya tinggal kita geser seperti kita masang baterai pada umumnya. Saya coba persiapkan baterainya dulu ya.
Oke, sekarang baterai sudah terpasang dan saya memulai mengoperasikan auto feeder ini. Nah, pada awal saya membuat video ini, saya sebenarnya masih agak bingung teman-teman, masih meraba-raba. Tapi setelah saya baca dan saya coba, ternyata itu mudah teman-teman, mudah sekali bisa saya bilang. Karena sebenarnya tombol yang ada di auto feeder ini hanya 4 tombol. Dan satu tombol lagi adalah tombol power. Tombol utama kita untuk menyeting auto feeder ini hanya ada di 3 tombol tersebut, yaitu tombol yang panah ke atas, tombol setting yang ada di tengah, dan tombol yang berbentuk panah ke bawah. Nah, coba saya kasih tahu ya summary-nya. Jadi cara menyetingnya itu setelah kita menekan tombol power, kita hanya menekan tombol setting yang berada di tengah. Kemudian kita setting jamnya terlebih dahulu. Setelah sudah sesuai, kita tekan tombol setting tersebut. Pokoknya intinya dalam menyeting auto feeder ini hanya menggunakan ketiga tombol tersebut teman-teman. Pokoknya dijamin gampang. Pasti teman-teman bisa jika teman-teman misalnya nanti ada yang ingin membeli auto feeder ini. Perlu diketahui bahwa auto feeder ini bisa kita setting sebanyak 4 kali makan dalam satu hari. Dan dalam setiap sesi pemberian makan, auto feeder ini bisa berputar maksimal 3 kali. Kalau saya sendiri, saya menyeting dengan satu hari itu ada 4 sesi makan. Dan untuk putarannya sebanyak 2 kali. Jangan lupa juga untuk kita setting rongga untuk tempat keluarnya pakan. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Setelah sudah disetting semuanya, sekarang saya ingin mencoba untuk memasukkan pakan yang akan saya gunakan untuk ikan mas koki saya. Untuk saat ini, saya menggunakan pakan yang ukuran medium ya, dengan tipe floating. Benar ya teman-teman, wadah ini lumayan banyak juga menampung pakannya, sekitar 200 gram mungkin ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengisi full ya, karena sekaligus juga persiapan untuk saya akan tinggal selama kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk pengoperasian auto feeder ini secara manual, kita hanya cukup menekan tombol yang ada di paling kiri atau tombol yang bersimbol tangan ya. Setelah kita menekan tombol itu, otomatis auto feeder ini akan berputar. Nah, disinilah kita menyeting atau menyesuaikan rongga untuk tempat keluarnya pakan yang ada di dalam wadah. Kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan atau jumlah ikan yang ada di akuarium kita. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan juga ya. Oke, sampai juga di akhir video. Kesimpulannya, auto feeder ini cukup bermanfaat ya, atau worth it lah dengan harga Rp175.000. Kenapa saya bisa bilang worth it dan bermanfaat? Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Sebenarnya video ini juga diambil sekitar 1 minggu yang lalu, yaitu pada saat saya sebelum pergi keluar kota. Dan ketika saya pulang, alhamdulillah ikan-ikan saya masih sehat semuanya.
Tapi kondisinya semua pakan yang ada di dalam wadah auto feeder ini sudah habis ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jika dirasa bermanfaat, tolong untuk di like and di subscribe channel saya ini ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan update-update terkait dengan cara memelihara ikan mas koki. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab, pasti akan saya selalu jawab. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.